Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Indriani, NIM 171420177. Saya dari Perbankan Syariah. Saya peserta KKN Daring 2020 yang ke-6, kelompok 88. Saya akan membahas mengenai pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama, pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pemberian pinjaman atau pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman karena yang diberikan kepada nasabah yaitu barang, bukan uang, dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka. Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Haran diantaranya yang pertama, return burning financing. Yang kedua, return free financing. Yang ketiga, charity financing. Yang pertama, return burning financing, yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. Yang kedua ada return free financing, yaitu bentuk pembiayaannya tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan dan tidak ada keuntungan yang didapat. Yang ketiga charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok, mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Selanjutnya, pembiayaan syariah menurut sifat penggunaannya, pembagian diantaranya yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah, yang kedua, pembiayaan konsumtif, yang ketiga, pembiayaan investasi syariah. Baik, menurut sifat penggunaannya, pembagian pembiayaan syariah diantaranya yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Nah, pada dasarnya pembiayaan modal kerja syariah ini merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek atau panjang untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan juga modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek, juga tidak melanggar syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, pembiayaan konsumtif syariah. Nah, maksudnya ini adalah pembiayaan yang diperuntukkan nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif. Pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Biasanya, akad yang sering digunakan pada pembiayaan ini atau pembiayaan konsumtif syariah itu ada dua. Yang pertama akad murabahah dan yang kedua akad ijarah. Yang ketiga, pembiayaan investasi syariah ini merupakan suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek
Yang ketiga ada pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah ini merupakan suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek atau usaha baru. Ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik. Akad yang biasanya diterapkan dalam jenis pembiayaan investasi syariah ini ada murabahah dan juga ijaroh, muntahiyah bitamwil atau IMBT. Terima kasih. Jangan lupa gunakan etika ketika kita bersin atau batuk, karena hal tersebut merupakan upaya dari dalam diri kita untuk mencegah penyebaran adanya COVID-19.